Kita akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Salah satu permasalahan Indonesia adalah di mana negaranya memiliki penduduk yang irasional dan di mana mereka menuntut hal yang lebih sesuai dengan keinginan mereka padahal partisipasi mereka masih kurang terhadap negara tersebut. Contoh, pemilu di Indonesia sudah diberikan hak untuk memilih tetapi tidak digunakan. Tetapi di akhir mereka hanya menuntut sesuatu atau menyayangkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Hal tersebut disebut gerakan golput. Hal ini menjadi bukti bahwasanya mereka tidak peduli akan sistem pemerintahan atau politik yang ada. Pun hal ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah sosok yang apatis terhadap politik. Dan kami sebagai tim pro percaya bahwasanya apatis terhadap politik merupakan sebuah hal yang tidak bermoral berdasarkan hipotesis yang akan saya bawakan. 4 poin hipotesis Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama adalah 1. Proyek pembangunan pemerintah yang tidak terdukung. Kita analisis Dewan Juri yang terhormat sebagai contoh. Seorang tokoh politik memiliki sebuah wacana perbaikan infrastruktur terhadap beberapa hal yang rusak. Kita tahu bahwasanya perbaikan merupakan sebuah hal yang baik terlebih jika dalam kondisi urgensi atau ketidaklayakan suatu fasilitas. Tetapi pada akhirnya sebuah gagasan perbaikan tersebut tidak akan terlaksana dengan baik karena kurangnya dukungan atau partisipasi masyarakat. Mengapa ini terjadi Dewan Juri yang terhormat? Jelas, karena apatisnya masyarakat terhadap politik, seperti adanya gerakan golput atau tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Gerakan ini menyebabkan mereka tidak peduli perbaikan atau perburukan sistem terhadap pemerintahannya atau politik, yang diakibatkan karena sedari awal mereka sudah tidak peduli dengan sistem pemilu. Padahal jika dibiarkan terus-menerus tanpa sebuah perbaikan, bisa saja infrastruktur tersebut bisa saja semakin buruk. Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, hilangnya esensi dari sebuah negara atau sebuah bangsa. Dewan Juri yang terhormat, esensi dari sebuah bangsa Indonesia yaitu bangsa yang berdemokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jika adanya tindakan apatis atau sama saja partisipasi dari masyarakat kurang dan bangsa kita bisa kehilangan esensinya yang mana merupakan negara yang berdemokrasi tersebut. Dewan Juri yang terhormat. Yang ketiga adalah timbulnya gerakan radikal. Dewan Juri yang terhormat, mengapa gerakan radikal ini terjadi? Simpel analisis, sadari bahwasanya mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam sebuah pemilu atau dalam hal ini adalah apatis terhadap politik, maka dapat berpotensi menjadi kekuatan sabotase atas program-program yang telah disusun oleh pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, poin kedua dan ketiga ini akan saya jelaskan dalam poin argumentasi yang akan saya bawakan nantinya. Yang keempat Dewan Juri yang terhormat yaitu individualisme dalam lingkungan masyarakat masih tinggi sehingga solidaritas tidak terbentuk di sini. Dewan Juri yang terhormat, mosi ini membawa kita kepada sebuah moral dilema tentang apakah apatis terhadap politik ini merupakan tindakan bermoral atau tidak bermoral. Pun pada akhirnya sebagai tim pro kami percaya bahwasanya hal ini adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan atau tidak dapat bermoral. Dewan Juri yang terhormat, sebagai contoh, golput yang menjadi manifestasi dari apatisme politik sudah dilarang dalam undang-undang. Bahkan terdapat pasal dalam undang-undang untuk melarang golput. Maka tentu saja ketika masyarakat masih memilih menjadi golput, sama saja mereka melanggar undang-undang. Tentu saja hal tersebut adalah tindakan yang tidak bermoral, bukan? Tak hanya itu, mekanisme pemerintah pun sudah dilakukan seperti dengan sosialisasi politik pada masyarakat, pemberian pembelajaran moral dan PKN di sekolah dan lain-lain sebagainya, sehingga harapannya mereka peduli terhadap sistem politik negara. Tapi upaya pemerintah tersebut seperti hanya sia-sia ketika masyarakat acuh tak acuh terhadap hal tersebut dan masih saja menjadi apatis. Dewan Juri. Dan hal ini jelas menunjukkan bahwasanya moralitas mereka semakin dipertanyakan, bukan? Beralih pada karakterisasi kata kunci mosi Dewan Juri yang terhormat, yaitu yang pertama adalah apatis. Dewan Juri yang terhormat, singkatnya apatis adalah tindakan tidak peduli atau cuek terhadap sesuatu. Yang dalam mosi ini mereka apatis terhadap politik, berarti mereka tidak peduli terhadap sistem politik. Bagaimana manifestasi sebuah apatisme politik? Manifestasinya adalah, lihat, di mana masih banyaknya tindakan golongan putih dalam pemilu ketika mereka tidak menggunakan hak suaranya dalam urusan politik. Selanjutnya, karakter dari sebuah apatisme politik adalah berlawanan dengan demokrasi Pancasila. Dewan Juri yang terhormat. Tak hanya itu, karakter sebuah apatis adalah ketika mereka menjadi semakin individualisme nantinya. Yang kedua adalah moral. Moral merupakan sesuatu yang berhubungan dengan sebuah norma. Ketika melanggar norma, maka mereka dianggap tidak bermoral. Manifestasi dari moralitas adalah ketika mereka dapat menentukan mana yang baik atau mana yang benar, atau mana yang buruk dan mana yang salah. Dewan Juri yang terhormat. Contoh, kamu melakukan pencurian itu baik atau buruk. Ketika kamu tahu itu buruk dan kamu masih saja melakukannya, berarti moralitas kamu itu buruk dan kamu tidak bermoral. Yang ketiga adalah sebagai tim pro, kami percaya bahwasanya apatis politik adalah sikap tak bermoral. Tujuan besar kami dalam hal ini adalah untuk tercapainya esensi dari sebuah negara. Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat pun pada akhirnya ketika kami merasa bahwasanya apatisme politik adalah tindakan salah tak bermoral. Pada harapannya dengan adanya penyesalan dan protes yang kami lakukan, apatisme politik pun akan dihilangkan sehingga argumen kami akan membawa Anda untuk mengetahui bagaimana jika apatisme itu tidak terjadi lagi. Dewan Juri yang terhormat. Dengan setuju pada mosi ini maka terdapat 3 judul argumen kami Dewan Juri yang terhormat ketika tidak adanya lagi apatis yang mana merupakan tindakan yang tak bermoral tersebut. Maka yang akan terjadi adalah 1. Tercapainya pembangunan yang lebih baik. Dewan Juri yang terhormat, memilih menjadi golput berarti sama saja memilih untuk tidak peduli terhadap kesengsaraan rakyat yang sedang terjadi. Mereka apatis. Dewan Juri. Ketika mereka memutuskan untuk menjadi golput, berarti sama saja mereka tidak menginginkan sebuah perubahan-perubahan yang lebih baik. Hal ini menjadi bukti bahwasanya kepedulian mereka terhadap negara pun tidak ada. Dewan Juri. Banyak program baru pemerintah yang sangat efektif untuk menyelesaikan kasus infrastruktur misalnya, tapi pun pada akhirnya hal tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena kurangnya minat masyarakat. Perlu diingat pula Dewan Juri yang terhormat bahwasanya efek dari golput tidak hanya sebentar saja.
namun bisa sampai bertahun-tahun lamanya Dewan Juri. Jadi jangan heran bila negara kita memiliki kemajuan, negara kita tidak memiliki kemajuan yang pesat nantinya. Tidak hanya itu Dewan Juri, golput juga dapat memicu permasalahan politik yang berisi kesemrawutan yang bisa berujung pada konflik-konflik. Sebagai contoh, konflik Ambon misalnya, ketika terjadi kerusuhan dan bentrokan antar warga yang sebenarnya hal tersebut terjadi karena kurangnya partisipasi masyarakat terhadap politik saja Dewan Juri. Disclaimer Dewan Juri, tim oposisi tidak boleh datang dan mengatakan bahwasanya golput bukanlah tindakan kriminal sehingga golput masih bermoral. Tapi kami katakan kepada Anda bahwasanya mereka yang tidak peduli terhadap bangsanya sendiri, yang rela negaranya flat-flat saja tanpa adanya pembaharuan atau perubahan yang terkesan tidak peduli dengan kehancuran yang ada, maka mereka tidak jauh berbeda dari tindak kriminal Dewan Juri Terhormat. Karena sekali lagi warga negara yang baik adalah warga yang menciptakan suasana aman dan damai bagi negaranya sendiri. Yang kedua adalah tercapainya esensi sebuah negara. Bagaimana esensi sebuah negara dapat terbentuk? Indonesia merupakan negara demokrasi yang berorientasi pada rakyat. Pemilu merupakan perwujudan dari demokrasi tersebut yang berorientasi pun pada rakyat Dewan Juri. Sehingga jelas bahwasanya pemilu dimain-mainkan oleh rakyat yang dalam hal ini adalah menjadi golput, maka sama saja mereka merusak inti demokrasi tersebut Dewan Juri yang terhormat. Sadari pula bahwasanya apabila golput semakin berkembang, maka negara kita akan mengalami krisis identitas. Rakyat kita tidak lagi menjalani yang namanya demokrasi kehidupan. Padahal rakyat Indonesia adalah rakyat yang demokrasi. Pada akhirnya status negara pun akan dipertanyakan. Apakah negara kita ini masih negara yang demokratis atau negara yang hanya berisikan orang-orang apatis? Pun pada akhirnya sangat disayangkan pula apabila demokrasi hanyalah sebuah sebutan saja dan faktanya hanya omong kosong belaka karena masyarakatnya tidak demokratis. Masyarakat yang tidak demokratis pun pada akhirnya memunculkan banyak konflik, memicu perpecahan dari sebuah negara tersebut. Dari sini jelas bahwasanya negara akan kehilangan esensinya, dan apabila apatis tidak ada Dewan Juri, maka esensi negara akan terbentuk di sisi kami. Yang ketiga adalah menghilangkan gerakan radikal. Dewan Juri yang terhormat sadari bahwa apabila mereka memilih untuk menjadi golput, maka mereka berpotensi untuk melakukan sebuah sabotase program-program pemerintahan yang telah disusun sebelumnya. Mengapa sabotase itu dapat terjadi? Dengan mereka memilih menjadi golput, maka kepercayaan atau kredibilitas sebuah calon akan rendah, sehingga mereka berpotensi untuk disepelekan oleh masyarakat. Hal ini memungkinkan mereka atau si calon jika menang nantinya dan menjalankan sebuah program akan tidak mendapatkan perhatian masyarakat dan mereka lebih berpotensi untuk merusak hal tersebut. Dari sini Dewan Juri jelas bahwasanya sabotase akan terjadi dan gerakan radikal akan terjadi. Jika adanya apatis, maka jelas ketika tidak ada apatis, sabotase tidak akan terjadi dan gerakan radikal tidak akan terjadi Dewan Juri yang terhormat. Yang keempat, terakhir, apatis menyebabkan individualisme Dewan Juri yang terhormat. Notice bahwa ketika mereka tidak peduli terhadap politik, mereka akan lebih mengurusi masalahnya sendiri. Sebagai contoh Dewan Juri, daripada mereka datang ke TPU untuk mencoblos dalam pemilu, mereka lebih memilih untuk bekerja. Karena dengan pemilu mereka tidak dapat duit, tapi ketika mereka bekerja mereka dapat duit. Jelas bahwasanya individualisme dan sikap egois terjadi dalam hal ini. Pasti Anda pun merasa bahwasanya individualisme merugikan, bukan? Lihat di mana konflik daerah terjadi karena tidak adanya solidaritas yang diakibatkan oleh sikap individualisme. Oke, clear. Karena individualisme ini buruk dan diakibatkan oleh apatis politik, maka apatis politik adalah tindakan problematik yang tidak bermoral. Sekian debat ini, saya tutup. Terima kasih.